Prof. Kiki dan Bu Yenti masih bergabung dengan saya dalam diskusi kami sore hari ini. Prof. Kiki, kalau merujuk pernyataan Jampitsus yang menyebut Febri tidak ditahan, alasannya salah satunya karena kooperatif. Masuk akal nggak menurut Anda? Itu kura-kura dalam perahu itu. Udah pura-pura tidak tahu. Oh, semua orang tahu kok. Ini hari gini nggak mungkin kita itu menutup-nutupi kayak gitu. Nah, silahkan publik menilai dan mengarahkan, membantu mengarahkan apakah Jaksa Agung Muda yang baru ini takut atau ada kepentingan lain. Kalau takut kepada siapa? Dia sudah Jaksa Agung Muda. Nah, kalau takut ya satu-satunya kemungkinan terhadap saudara tua lah gitu. Bagaimana saudara tua menggerebek Polda Metro, bagaimana saudara tua menterinya langsung sendiri turun tangan kayak gitu. Padahal fungsi mereka kan fungsi pertahanan. Ini publik semua tahu. Jadi bohong kalau dibilang wah ini untuk itu. Alasan yang dibuat-buat itu kalau ketahuan bohong ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi orang itu bisa berbohong selama-lamanya kepada satu orang. Bisa berbohong pada semua orang pada satu event atau satu poin atau satu masalah. Tapi tidak bisa berbohong pada semua orang selamanya gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Dan ini pasti akan menghambat proses hukum yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung ini. Nah, iyalah, kalau saya dibuka aja lah biar tahu, biar ini sebetulnya momen bagus untuk kejaksaan ya. Momen bagus untuk bersih-bersih mumpung didukung publik kalau itu dilakukan gitu. Sama seperti polisi memanfaatkan ini untuk membangun citra dengan membersihkan diri. Tapi polisi juga setengah takut itu. Baru ditangkap, belum diapa-apain, udah diserahin ke jaksa. Lah, jaksa tidak mungkin jeruk makan jeruk gitu. Bayangkan, Jaksa Agung Muda yang baru ini mewarisi sebuah institusi dengan personil-personilnya dari yang lama. Nah, yang lama itu komandannya Febri. Nah, bayangkan, lalu dia membuat tim nanti untuk memeriksa mantan komandannya. Kalaupun sudah tidak mantan, jangan-jangan masih jadi anak buahnya gitu. Masih bisa disuruh-suruh gitu loh. Nah, Prof. Yenti, kalau kata Prof. Kiki ini jeruk makan jeruk, maka kemudian perlu nggak pihak lain untuk mengusut kasus ini terutama dari aspek pencucian uangnya? Karena terakhir kali saya dengar pernyataan dari Pak Yusuf, mantan Kepala PPATK perlu dilibatkan di situ. Anda setuju nggak? Sangat ya, dari sejak awal juga PPATK sudah terlibat harusnya. Meskipun misalnya waktu itu korupsi ini kan disampaikan ada TPPU-nya, itu berarti sudah melibatkan PPATK juga. Tapi dari segi hukum ya, betul-betul hukum kejahatan yang murni saya ini kan, ini adalah diserahkan kepada Kejaksaan Agung itu juga sudah, polisi itu kenapa ya, takut, nggak mampu, atau apa gitu ya. Dan Kejaksaan Agung kok mengambil alih, itu apa ya teorinya, dasar hukumnya apa? Begini, pengambil alihan maupun pengambil alihan atau pelimpahan itu adanya di Undang-Undang KPK. Katanya ada beberapa kriterianya kan terpenuhi, yaitu tantangan psikologisnya ada. Kalau bagaimana KPK itu harus juga aktif, jangan diam-diam aja seperti ini gitu ya. Apalagi sekarang KPK di bawah presidennya dong bilang KPK bahwa ini bahaya. Tantangan sudah ada sejak awal, yaitu tantangan masalah kepercayaan masyarakat yang hilang, kemudian bakal ada iwuh pekiwuh, ada ancaman barang bukti hilang, barang bukti tidak sesuai. Kan kemarin sudah mendatangkan katanya FBI, katanya mendatangkan apakah ini emas ini murni apa tidak. Jadi gini ya, betul Prof. Kiki ya, Pak Kiki, Mas Kiki, ini kok aneh ya. Jadi logika masyarakat itu benar-benar dilecehkan oleh negara.
dilecehkan bahwa kita itu punya penalaran yang sehat, itu dianggap tidak punya, sehingga kita itu seperti dibebodoh gitu ya, dianggap Iya. bodoh. Padahal menurut saya ini justru penegak hukum atau lembaga negara atau para penguasa ini kan tidak mungkin tidak pinter, tapi mereka rela mengorbankan harga diri dan reputasinya sehingga nampak seolah-olah ya itu tadi Oke. sok tidak memperhatikan perasaan masyarakat dan kekhawatiran, dan ini harus PPATK sejak awal dan dengan KPK. Sehingga kalau gitu, sorry saya potong Bu, kalau kemudian kondisinya sekarang Don Rito yang baru ditahan dan dilimpahkan diserahkan kemudian ke Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan ulang itu tadi, ini malah akan memperjelas atau malah kebalikannya pengusutan kasus ini? Ya, satu ini nggak strategis karena tadi mundur kan, tadinya sudah maju malah akan diteliti lagi, itu kan sudah nggak jelas itu bicara seperti itu. Dan Mas Tito ya, melimpahkan, menyerahkan itu hanya terminologi, ya kan? Semuanya itu ya bentuk penyerahan. Apakah melimpahkan, apa memberikan ke lembaga lain, apakah itu dari misalnya penyidikan sudah P19, P21, apalah itu ya. Ya. Dan itu ada kriterianya kalau satu lembaga. Tapi yang namanya melimpahkan, menyerahkan menurut Undang-Undang KPK itu adalah itu haknya KPK, kewajibannya KPK. KPK mengambil alih dari kejaksaan, dari kepolisian, atau dalam hal KPK ada permasalahan di KPK misalnya melibatkan komisionernya, KPK itu melimpahkan ke bawah ke kejaksaan atau kepolisian. Itu juga penting gitu ya, karena melimpahkan maka dia muncullah istilah supervisi lah. Ini kan aneh, menyerahkan atau melimpahkannya juga dasar hukumnya nggak jelas, kemudian tiba-tiba ada supervisi. Jadi apa ya, saya nggak tahu ya. Kami yang dari kampus itu yang belajar ini, saya sudah di Stranas Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004, dan kita punya blueprint untuk 20 tahun yaitu sampai 2025. Jadi kita tuh bingung sebetulnya siapa ya ini yang memahami betul, atau mereka itu sengaja membodohin kita. Oke. Sehingga nanti ini bahayanya adalah pertaruhannya adalah ketidakpercayaan pada titik tertentu masyarakat kritis dan dia tidak mau patuh pada peraturan. Anda sepakat soal itu Prof Kiki bahwa ini mengganggu nalar publik yang seperti disampaikan Bu Yenti? Iya, semua orang akan setuju itu. Kalau saya lihat, saya tuh sebetulnya pengen membayangkan jangan Don Rito yang ditangkap itu Don Corleone. Kalau Don Corleone-nya ditangkap, Tolong jelasin ini maksudnya gimana tuh? Don Corleone itu maksudnya siapa tuh? Kura-kura dalam perahu ini. Ya jelasin dulu dong, kan yang ngomong Anda, Prof. Ya, Don Corleone kan nama samaran. Saya nggak tahu aslinya siapa gitu. Tapi dia ada di mana-mana, yang publik hanya bisa menduga-duga. Ya. Kenapa tidak pada fungsinya dia ada di situ kayak gitu? Itu Don Corleone. Nah, sehingga dengan ditahannya Don Rito ini, kalau menurut Anda, karena udah diserahkan nih kasusnya ke Kejaksaan Agung, dia bakal berani buka nggak? Terang nggak nih kasus menurut Anda? Saya nggak percaya. Orang caranya aja udah diumpetin dulu, baru ditangkap. Masih ada gajah yang lebih gede, kan nggak mungkin kucing itu makan gajah. Kegedean, nggak akan bisa dia makan gajah. Orang jam tangannya aja belum diproses. Jampitsus ya, jam tangan. Kenapa tiba-tiba jadi jam tangan? Oke, terima kasih banyak Prof Kiki, Bu Yenti sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya. Berita lainnya, usai jeda, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, kubu Jokowi juga mempertanyakan keabsahan ijazah S3